penegakan hukum, advokat sering dipandang hanya sebagai pembela. Tetapi, apakah tugas advokat hanya memenangkan kasus? Bagaimana jika kebenaran dipertaruhkan? Hari ini, kita mengikuti langkah Rizky, seorang advokat muda yang harus membuat pilihan antara etika dan tekanan emosional. Di masyarakat, pandangan tentang advokat seringkali keliru. Menurut kamu, advokat itu bebas buat ngelakuin apa saja gak sih supaya kliennya menang? Kalau menurut aku sih, advokat itu harus selalu membela orang yang benar, ya kalau salah jangan dibela. Gitu ya? Kedua pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Mari kita lihat bagaimana etika profesi bekerja. Pak Rizky, saya dituduh melindungi nama organisasi kampus. Saya takut, Pak Rizky. Iya Pak, kita harus bantu Rina. Dia harus menang. Kalau bisa kita bikin cerita, narasi yang menjatuhkan aja Pak. Oke, tenang. Semua permasalahan kalian akan saya catatkan dan akan diurus oleh sekretaris pribadi saya. Tapi perlu saya sampaikan dulu prinsip dasar seorang advokat bahwa semua cerita kalian ini akan aman bersama saya karena dilindungi oleh etika profesi sebagai advokat. Nah, berarti kita bisa dong Pak buat cerita ngarang-ngarang biar nada terlihat salah Pak. Kan nggak ada yang tahu. Tidak, sebagai seorang advokat, saya tidak boleh memberikan informasi palsu, mengarahkan saksi untuk berbohong dan menipu pengadilan. Karena itu tidak sesuai dengan etika profesi saya. Saya sebagai seorang advokat harusnya membela kebenaran. Saya bukanlah seorang pesulap. Saya merupakan seorang advokat. Mari kita susun strategi dan bukan tipu-tipu. Tapi saya tidak ada mengambil dana sama sekali, Pak. Tenang. Saya dan sekretaris saya akan mencari bukti-bukti yang dapat meringankan saudari di dalam pengadilan. Baiklah. Dalam kode etik advokat ada prinsip utama. Yang pertama, kerahasiaan hubungan advokat dan klien. Yang kedua, integritas dilarang memutarbalikkan fakta. Yang ketiga, independensi, tidak tunduk pada tekanan termasuk dari klien. Yang keempat, tidak boleh menyesatkan saksi ataupun hakim. Maka dari itu, etika adalah fondasi kepercayaan publik. Pak Rizky, kalau kita nggak pakai cara curang Pak, Rina pasti kalah. Soalnya Nanda itu suka banget sama Rina. Dia pasti akan menjatuhkan Rina Pak. Tapi Pak, kalau kita menggunakan cara yang salah, kita mungkin menang hari ini, tapi keadilan akan hilang untuk selama-lamanya. Tapi Pak, kalau Rina sampai kalah, ini salah Bapak. Sudah nggak cukup. Mari kita bicarakan pada Pak Rizky. Oke lah kalau gitu Rina. Sidang penyalahgunaan dana kas dimulai. Yang mulia, saya hadir sebagai pembela dari saudari Rina. Saya tegaskan, pembelaan saya ini berdasarkan bukti dan kebenaran. Silakan saksi. Apakah saudari Nada melihat dan mendengar saudari Rina mengambil uang kas tersebut? Tidak, saya hanya melihat laporannya berubah, namun bukan saya yang melakukannya. Terima kasih. Saya akan tegaskan sekali lagi bahwa saksi ini tidak dipengaruhi oleh saya. Karena itu bukan bagian dari etika profesi saya. Saksi tidak dipengaruhi oleh pembela. Silakan menghadirkan saksi yang kedua. Silakan saksi. Saya membawa laporan ini. Saya pantut jika menyalahkan berbeda dalam laporan tersebut. Jadi saya takut disalahkan, saya perbaiki diam-diam. Tenang. Silakan pembela. Yang mulia, keterangan saksi menunjukkan bahwa klien saya ini tidak bersalah. Sebagai seorang advokat, saya berpegang pada profesionalitas, kompromi, tanpa intervensi, kebenaran fakta, dan penghormatan pengadilan. Saya tidak mencari kebenaran dengan kebohongan, melainkan dengan fakta dan keadilan. Berdasarkan fakta persidangan, Rina dibebaskan dari semua dakwaan. Sidang ditutup. Terima kasih.
Selamat ya Rina. Makasih Pak. Makasih Mbak. Ya. Maaf ya Rina, kemarin lupa menekan kamu. Nggak apa-apa, santai saja. Keadilan itu bukan siapa yang paling keras menekan, tapi siapa yang berpegang teguh pada kebenaran. Dan hari ini kebenaran menang. Dan kita semua menang dalam pengadilan ini. Seorang advokat bukan pembuat kemenangan instan. Ia adalah penjaga martabat hukum yang tetap berdiri tegak meski tekanan datang dari berbagai arah. Tanpa etika, profesi ini akan kehilangan kepercayaan. Dengan etika, advokat menjadi suara keadilan. Gerak. Pak, kita harus paling Hilang selama-lamanya. Kalau gitu saya izin pergi dulu ya. Oh, izin. Oh my god. Oh iya nggak pencet. Enrique. Pak Abi. Tiga. Tapi Pak. Belum gelisah. I'm in danger. Belum gelisah.